Selamat datang di channel Caregiver Japan yang tentunya akan membahas semua hal yang berkaitan dengan lansia. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang akan dihadapi saat merawat lansia. Ini semoga bisa menjadi gambaran nih buat teman-teman yang berencana mengambil pekerjaan kaigo. Hal apa sih yang akan teman-teman hadapi nantinya saat bekerja? Dan untuk teman-teman yang di Indonesia yang sedang merawat orang tuanya juga semoga ini bermanfaat ya, karena orang tua kita itu nanti akan mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia. Jadi jangan lupa untuk selalu tonton channel ini, karena insya Allah aku akan update terus semua hal yang berkaitan dengan lansia, bagaimana kita menghadapi, merawat, dan lain-lainnya ya. Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, lansia itu identik dengan pikun atau pelupa. Nah, pelupa ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang sebelah biru nih, sebelah kiri ada namanya Tana Rumono Wasure, yaitu dia lupa, sekedar lupa biasa. Tapi yang sebelah kanan itu Ninchi Shonomono Wasure, jadi dia tuh lupa karena penyakitnya apa? Penyakit demensia. Nah, itu nanti ada penjelasan lebih panjangnya ya tentang demensia. Yang sebelah kiri itu Taiken no Ichibu o Wasure, Taiken no Ichibu, jadi sebagian kecil aja yang dia tuh lupa. Kayak misalnya dia asa nani tabetakke, tadi pagi makan apa ya, jadi dia tuh ingat kalau sudah makan, tapi menunya tuh apa tuh dia tuh sudah lupa. Kalau yang Ninchisho dia Taiken Zentai o Wasureru, jadi benar-benar lupa sama sekali, nggak ingat. Nih kayak yang di percakapan ini nih, si neneknya tanya, Gohang mada, makanannya belum jadi, maksudnya kayak gitu. Kan kadang biasanya kita nyiapin dulu nih, terus dia tanya, udah siap atau belum, udah ada belum gitu kan makanannya. Terus kata Kaigoshinya, tabeta no ni, padahal tadi kan baru aja makan, tadi aja udah makan gitu kan, padahal udah makan. Poin yang kedua yang sebelah kiri yang biru, hinto ga aruto omoidasu, hinto petunjuk, ketika ada petunjuk, omoidasu dia teringat gitu, kayak dia lihat kalender, dia ingat. Kayak kata-katanya nih, kyo wa shigin no kai no hida, iya dia ingat kalau hari ini ada pertemuan. Kalau yang Ninchisho, hinto ga atemo omoidasenai, jadi sekalipun ada petunjuk, dia lihat kalender pun dia nggak ingat apapun. Nah, ini ada Oji-sang nih, kakek-kakek lagi mikir, ima haru natsu, sekarang lagi musim haru atau natsu, dia sama sekali nggak tahu. Poin yang ketiga, kalau orang yang lupa biasa itu dia tuh jikang basho hito o machigaeru koto ga aru, jadi dia pernah salah waktu, basho tempat, dan salah orang gitu, tapi salah aja gitu loh, ingat tapi ini salah ya, machigaeta. Kalau yang Ninchisho, jika basho hito nadoka wakaranaku naru, jadi waktu, tempat, hito apapun sama sekali nggak tahu, nggak ngerti. Untuk kejadian yang udah ada di lapangan itu, yang orang Ninchisho, yang orang nggak ingat sama sekali itu, dia tuh nggak tahu waktu. Kadang tuh kebalik, dia tiba-tiba bangun malam-malam karena dia ngerasa ini pagi, dan pagi itu malah susah dibangunin karena dia ngerasa itu tuh malam. Terus dia tuh sering banget salah tempat gitu, misalnya dia salah masuk kamar, atau misalnya dia mau ke toilet malah masuknya ke ruangan yang lain, itu bakalan sering ditemuin sama teman-teman. Terus dia lupa sama orang, lupanya tuh gimana, sama keluarga dekatnya sendiri pun dia akan lupa teman-teman. Anaknya siapa, anaknya datang buat berkunjung aja dia nggak tahu, kamu siapa gitu, dia bilang, dia ditanya nama anakmu siapa, nama suamimu siapa, nama istrimu siapa, dia sudah nggak ingat. Jadi benar-benar nggak ingat sama sekali. Hal selanjutnya nih yang teman-teman akan hadapi adalah mood swing, tiba-tiba mudah marah, mudah tersinggung. Jadi beberapa menit yang lalu kita habis ngobrol seru sama beliau, tapi tiba-tiba beliau jadi marah, tapi nanti beberapa menit kemudian itu beliau bisa jadi baik lagi kayak gitu.
bener-bener mood swing banget, bener-bener nggak bisa ditebak banget perilakunya bakalan seperti apa, tiba-tiba nanti akan nangis atau ngamuk-ngamuk. Itu yang akan terjadi ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu curiga. Curiganya tuh karena apa? Karena lansia itu punya halusinasi. Jadi dia tuh melihat atau mendengar sesuatu yang nggak nyata, itu tuh hasil halusinasinya aja. Itu tuh pernah kejadian teman-teman. Jadi di Jepang itu, di Shisetsu itu kan tiap orang itu punya kamarnya masing-masing. Nah dia itu punya ramen 5 kan. Terus malamnya itu dia makan ramen sendiri. Besok paginya nih kan kalau udah dimakan berarti kan berkurang satu ya. Besok paginya tuh dia heboh, dia bilang kalau ada yang masuk ke kamarnya dia, ramen saya dicuri, kayak gitu. Dia curiga sama staff, sama teman-teman sekitarnya. Tapi dia tuh punya satu teman, biasanya kayak gitu, punya teman yang bisa diajak ngobrol. Dia ngomong atau dia mengeluh ke temannya, kayaknya dia orang-orang di sini nggak baik deh, masa ramen aku dicuri. Nah kayak gitu ya teman-teman, itu pasti bakalan terjadi. Tantangan selanjutnya dari mood swingnya beliau itu akan mempersulit selanjutnya pekerjaan kita, yaitu apa? Makan jadi susah banget karena beliau lagi mood swing, entah itu lagi sedih, entah itu lagi marah atau apa gitu, jadi susah banget. Terus yang selanjutnya adalah ofuro atau mandi ya teman-teman ya. Makan dan mandi itu sesuatu yang penting ya, tapi karena beliau ini mood swing, susah banget diajak komunikasi, jadi itu akan mempersulit kegiatan selanjutnya, yaitu ofuro dan makan. Tantangan yang selanjutnya yaitu orang lansia itu pasti akan mengalami penurunan alat gerak ya teman-teman ya. Jadi ototnya jadi lemah, tulangnya juga jadi mudah keropos. Nah ini akan diperparah dengan adanya ninjitsu karena akan menjadi kesulitan dalam koordinasi, jadi kaku, jadi geraknya lambat. Jadi teman-teman harus benar-benar standby ngelihat, karena kita ngelihat oh dia baik-baik aja, dia bisa jalan dengan baik, tapi beberapa detik kemudian kemungkinan ada untuk dia tuh jatuh tuh bisa banget. Tantangan yang selanjutnya yaitu buang air kecil. Jadi lansia itu mengalami penurunan kapasitas kandung kemih ya teman-teman. Jadi lebih sering datang ke toilet. Seperti pembahasan sebelumnya, kalau lansia itu lebih mudah jatuh, jadi untuk datang ke toilet pun kita harus menemaninya ya, untuk memastikan lansia tersebut tidak jatuh. Nah ini ada sedikit gambaran nih. Jadi di suatu hari Kaigoshinya itu yang pakai baju biru. Nah ada Oji-sang yang pakai baju coklat ini, mungkin mereka lagi ketemu di lorong atau di mana. Aruhi Itsumoto ri asa ohayo gozaimasu gitu kan, setiap paginya ya umumnya lah pagi-pagi kalau ketemu kita aisatsu, kita sapalah selamat pagi gitu kan. Nah tapi Oji-sang ini ngelengos gitu aja. Toko yo kakiro mo sodori sarete shimatta node. Jadi cuma diabain gitu aja. Ya sedih ya, nanti teman-teman bakalan ngalamin hal kayak gini nih. Tapi kita sebagai kaigoshi nggak boleh menyerah, kita coba lagi. Nah bagian bawahnya ini si kaigoshinya tuh nggak menyerah, dia nantoka kigen o naoshite morau o katsuo-san ga mai asa nondeiru ice coffee o dashitata tokoro. Nah jadinya setiap paginya ini si Katsuo-sang ini selalu minum es kohi. Nah jadi dialah berusaha lah, aku bawain lah es kopinya kesukaannya Katsuo-sang gitu kan, dengan harapan supaya apa, supaya dia nggak marah lagi, bisa berteman gitu kan. Udah datang nih kita ke kamarnya gitu, es kohi gitu, es kopi gitu kan, dengan senangnya dia malah marah. Dia bilang kori wa sankote kimatan da yo, dia bilang gitu. Dia bilang es batunya nih 3 biji itu harus ada kayak gitu. Jadi malah to okorare
sono gome wo awasete kurenaku natte shimaimashita. Jadi bahkan si Katsuo-san ini malah marah, bahkan gak mau ngelihat matanya si Skygoshi, jadi malah ngebelakangin gitu loh, ngejawab sambil marah. Nah, kejadian selanjutnya yang di lapangan nih, ini ada nenek-nenek yang di depan nih. Dia tuh lagi duduk kan, terus belakangnya tuh Kaigoshinya lagi nyuci piring. Mungkin ini lagi di group home kali ya, jadinya dia yang nyiapin makan, dia juga yang mencuci piring, piringnya Obasang. Nah terus si Obasang, si nenek ini bilang, gohang mada kana, dia bilang gitu, makanan belum jadi kah, gitu, dia nungguin. Nah terus kata Kaigoshinya, sukoshi mae ni tabemashita yo, dia bilang gitu, padahal tadi baru aja tadi habis makan loh, dia bilang kayak gitu. Tapi Obasangnya tuh nggak ingat. Kejadian yang paling sering itu malam. Jadi kalau si pasien yang aku sering alami itu kalau lagi shift malam ya, jaga malam itu, jadi kan makan malam itu sekitar jam 6 sore kan. Habis itu pasiennya tuh kalau habis makan biasanya ngantuk kan, akhirnya dia tidur. Nanti jam 9 malam tiba-tiba tuh dia datang ke aku, dia tuh marah, dia bilang, aku tuh belum makan, dia bilang gitu. Terus dia mungkin ngerasa dia bangun tidur dan itu sudah pagi, kan dia bangun jam 9 ya, jadi dia ngerasa ini tuh udah jam 9 pagi, kok aku belum makan pagi sih, dia bilang kayak gitu. Dia marah gitu. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Ini tantangan yang teman-teman bakalan hadapi, yaitu tabi monoga wakaranai. Dia tuh nggak tahu kalau ini tuh makanan gitu. Dia mikirnya ini sponji, spon yang buat nyuci piring gitu kan. Dia bingung ini makanan atau bukan. Terus yang selanjutnya itu tabi kata ga wakaranai. Doyate tabetara ino, gimana caranya makan ini ya? Sebaiknya memakan ini dengan cara seperti apa? Dia tuh lupa cara yang makan yang benar tuh gimana. Yang bagian bawah, ochitsuite sukuji dikiru kankyo dikinai. Jadi dia ngerasa nggak tenang, maksudnya pengen inilah pengen itulah, ini kita pengen pergi ke toilet kayak gitu. Nah yang sebelah kanan, enkyo shogai ya okuchi no toraburu, jadi ada masalah di mulutnya, masalah menelan lah, masalah gigi lah, haga itai, sakit gigi. Oke, segitu dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, semangat.